Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam PBM Geografi. Hari ini kita akan mempelajari tentang permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kota. Selamat belajar. Permasalahan pertama adalah urbanisasi. Nah, siapa yang tahu apa itu urbanisasi? Ya, betul. Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari kota kecil ke kota besar. Perhatikan gambar berikut ini. Di gambar itu terlihat ada gambar kota, kemudian ada gambar bapak-bapak dengan temannya. Di situ dikatakan oleh si bapak, di mana ada gula, di situ ada semutnya. Artinya apa? Artinya kota itu diibaratkan gula. Semua orang suka gula kan? Nah, sama dengan kota. Kota juga menyediakan semua yang disukai oleh orang atau masyarakat. Apakah itu mata pencarian, apakah itu tempat-tempat hiburan, dan segala macamnya. Urbanisasi yang terbesar itu terjadi pada saat kita lebaran. Karena orang-orang pada mudik, kemudian pulang ke kota juga membawa saudaranya untuk mencari pekerjaan. Akibatnya, masyarakat atau orang bertumpuk di kota. Nah, ini menimbulkan permasalahan dalam pembangunan kota yang kedua. Apa permasalahan yang kedua yang timbul? Yaitu kemiskinan dan juga menurunnya kualitas lingkungan hidup di perkotaan. Perhatikan contoh gambar berikut. Nah, itu lihat yang di tengah-tengah itu adalah sungai atau kali. Kemudian di tepi-tepi itu rumah penduduk yang semuanya bermuara ke sungai. Mulai dari mandi, mencuci, buang air besar, buang sampah, semuanya ke sungai. Akibatnya keadaan yang seperti gambarlah yang akan terjadi. Ya, semuanya kotor, kualitas lingkungan hidupnya sangat-sangat tidak bagus. Mengapa mereka mau tinggal di tempat itu? Karena ketidaksanggupan mereka untuk mencari tempat yang lebih layak untuk tempat tinggal. Permasalahan berikutnya adalah keamanan dan ketertiban kota. Ini sangat berkaitan dengan yang nomor tadi, ya. Kalau sudah kemiskinan terjadi, otomatis keamanan tidak akan terjamin. Permasalahan selanjutnya itu kapasitas daerah dalam pengembangan dan pengelolaan perkotaan, seperti sumber daya manusia, struktur kelembagaan, itu sangat terbatas. Ada satu kota memiliki sumber daya manusia yang mantap, tapi ada satu kota lain tidak memiliki sumber daya manusia yang bagus. Kemudian struktur kelembagaan, ada yang sudah siap dan ada yang tidak siap untuk menerima perubahan-perubahan. Permasalahan yang berikutnya adalah pertumbuhan antar kota yang belum seimbang. Kenapa? Karena pembangunan terkonsentrasi pada wilayah-wilayah tertentu, misalnya pada Pulau Jawa atau Pulau Bali, ya, sehingga pulau-pulau yang lain atau kota-kota yang lain tidak semaju kota yang ada di Jawa ataupun yang di Bali. Yang ketujuh adalah globalisasi. Jadi globalisasi ini termasuk permasalahan bagi kota berkaitan karena ada kota yang mampu untuk menerima tantangan globalisasi, ada yang tidak mampu. Ada yang bisa bersaing di dunia internasional dan ada yang tidak. Ini berkaitan dengan kualitas dan kuantitas produk-produk nasional dan dapat masuk dalam pasar global. Itulah permasalahan-permasalahan pembangunan di kota. Nah, apa saja upaya-upaya penanggulangan permasalahan kota tersebut? Sudah berbagai hal dilakukan oleh pemerintah, antara lain untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan urbanisasi, pemerintah mengadakan program pembangunan prasarana kota terpadu P3KT dan Kampung Improvement Program atau KIP yang pernah kita pelajari materi yang lalu. Nah, yang kedua itu adalah mengadakan pelatihan-pelatihan untuk generasi muda agar mempunyai keterampilan sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Contohnya, kita bisa perhatikan adanya BLK atau Balai Latihan Kerja. Nah, itu tujuannya adalah memberikan keterampilan kepada pemuda kita sehingga bisa membuka lapangan kerja sendiri. Nah, yang ketiga itu transmigrasi. Apa sih transmigrasi?
Transmigrasi itu perpindahan penduduk dari kota ke desa atau dari daerah yang tidak subur ke daerah yang subur, sehingga bisa mereka meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Nah, itulah pembahasan kita hari ini. Semoga anak-anak ibu bisa mengerti tentang permasalahan kota dan upaya penanggulangannya. Sampai bertemu lagi dengan materi yang lain dengan Ibu. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.